Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Kita masih diberikan nikmat iman sehat wal afiyah, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan segala aktivitas di tengah-tengah situasi yang masih dikatakan penuh berkah, karena ini ada di dalam bulan Dzulqa'dah. Ini di 19 bulan Dzulqa'dah. Kita tahu bulan Dzulqa'dah adalah dikategorikan bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan yang berturut-turut tuh bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti Rajabnya kepisah. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita dengan segenap apa yang sudah kita jalankan, segala amal yang sudah kita lakukan. Harapan kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita, kesalahan kita diampuni, amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang disucikan oleh Allah, supaya kita dapat terhitung menjadi umatnya yang minasyakirin, hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah, umat Rasulullah yang senantiasa mengutamakan kefadilahan waktu yang masih melekat di dalamnya iman dan Islam. Kita ingin menjadi umat muslim bukan cuma berserah diri kepada Allah, tapi mengedepankan ketakwaan, yakni menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kalau senantiasa kita menjalankan perintah Allah, maka dipastikan akan dihadirkan oleh Allah kedamaian hati. Kalau senantiasa kita menjauhi larangannya Allah, dipastikan keberuntungan akan selalu hadir di sisi kita. Ini takwa itu bagian dari kemenangannya seorang muslim. Kita lagi ngomongin sesuatu yang menjurus kepada syubhat atau dosa, kita rem. Itu bagian dari takwa. Ntar dulu bro, gua nggak mau ngomongin dan fitnah. Mungkin kita harus tabayun dulu. Ya gitu. Itu bagian dari takwa. Ketika ada seorang yang perlu bantuan, ya, kita rame-rame di dalam sosial kita bergaul, tunjukin kepedulian kita dengan saudara kita yang perlu bantuan. Itu juga bagian dari takwa, karena diperintahkan kita untuk membantu orang atau saudara yang tengah membutuhkan. Nah, nilai takwa ini kalau kita jaga betul-betul di bulan haram, nah ini adalah memang anugerah bagi kita. Allah memberikan panjangnya umur kita di kemuliaan waktu dan di kefahaman ilmu. Ya, ini yang benar-benar harus disyukuri. Karena banyak orang ada di tempat yang mulia, tapi sayang seribu sayang tidak paham ilmunya. Nah, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salawat dan salam kita tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita menjaga mahabbahnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam mulia, di malam Jumat, di malam yang penuh berkah, ada di dalam bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan, enak orang kalau diingetin tuh enak sebetulnya. Jangan pernah bosan. Karena panggilan azan kita nggak pernah bosan. Di situ adalah pengingat masuknya waktu
sholat. Sebagaimana kita diingatkan ini malam Jumat, malamnya sholawat, jangan kita bosan kalau diingetin. Gitu. Jadi kan ini bagian dari kelembutan dari Allah untuk kita. Ya Allah, Masya Allah, ya benar ya. Diingetin lagi kita, gitu. Allah lagi ngelembutin. Kita punya nasib untuk senantiasa mengingat kepada kekasihnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan yang ringan aja kita mengucapkan Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pegang tasbih kita. Kalau nggak ada tasbih, jentikkan jari kita dengan isyarat. Sebanyak yang kita ingat dan mampu, terutama di malam-malam mulia seperti malam Jumat. Ya, harapan kita ketika kita diingatkan oleh Allah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutannya untuk kita gerakkan lisan dan hati kita. Semoga kita digolongkan menjadi umatnya yang dicinta, umatnya yang dirindu, umatnya yang selalu dinanti, dengan penuh harapan bahwa kita adalah umat yang betul-betul dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempat kemarin kita membahas kefadilahannya kita bermajlis, ya. Karena orang kalau bermajlis itu nasibnya baik, dia punya naungan, pelindung, ya. Dia punya payung hukum dari nasibnya yang baik, yakni mengetahui segala apa yang belum pernah diketahui dalam kehidupan kita beragama. Karena agama tidak pernah lari dari kehidupan kita. Pasti dari sendi-sendi yang sedemikian rupa agama hadir. Ya, di majelis yang lalu Al-Fakir pernah mengingatkan, namun tidak begitu detail atau tidak begitu konkret. Karena tanpa kita tahu bahwa ilmu itu sangat penting, ya, yang dapat melestarikan stabilitas sosial dalam beragama adalah ilmu. Bukan cuma kita tahu rukun, ya, rukun agama, rukun ibadah, bukan cuma kita tahu rukunnya, tapi kita tahu kedalaman ilmu dan maksud daripada ibadah itu sendiri. Ya. Al-Fakir kemarin sempat mengingatkan, dikatakan oleh Abu Uthman Al-Hiri, ya, zahabul Islam min arba'ah, penyebab hilangnya kekuatan Islam itu ada 4. Ini berkaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah la ya'maluna bima ya'malun. La ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Udah paham, tapi dia nggak bisa ngamalin. Paham banget nih. Sering banget kita hadir di tabligh akbar, sering banget kita kelewatan tuh fitian-fitian orang di scroll kita, tapi nggak ngamalin. Ini tanda perginya agama. Ini kan bahaya. Ilmu udah begitu merekah, ya, ada di mana-mana nih. Kita nggak bisa bendung, ya, datangnya. Entar dari obrolan, entar dari tongkrongan, entar dari scrollan kita. Ilmu mampirnya banyak. Tapi ketika kita hadir untuk mengetahui, ya, kita tahu, cuma sayang, 1000 sayang nggak bisa atau nggak mau diamalin. Itu udah mulai tanda yang pertama. Ya. Tahu, ya, tapi tidak mau mengamalkan. Yang kedua adalah wa ya'maluna bima la ya'lamun. Ada lagi model kedua, berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu. Ceritanya pengen banget rajin, pengen dibilang udah hijrah lah, udah tobat nih, udah terpuruk hidupnya, ya, yang dari dulu masa jahiliyah dia pengen balik nih ke agama. Ceritanya yang dia tahu masjid, datang ke masjid, ngamalin dah amalan yang dilihat dari matanya, orang sholat, sujud, ya kan, gua ngikutin aja dah. Kadang-kadang kita perhatiin sholatnya juga wudunya nggak benar, ya. Kita perhatiin caranya juga masih celangak celinguk,
Bukan nggak bagus sih, bagus. Tapi sayang kalau dia tidak berilmu. Karena dikatakan juga beribadah tanpa didasari ilmu bahwa maka tidak akan diterima. Sayang kan? Maka pentingnya ilmu. Nah ini alamat. Ada orang-orang hijrah males banget untuk duduk majelis. Dia pengen ngikutin kebiasaan orang yang katanya soleh doang. Orang soleh kan ada di masjid, diikutin aja. Lagi ada orang sholat pun nyelonong aja main lewat. Itu juga bagian dari larangan. Udah ketinggalan rokaat pun masih ngikutin aja. Tahu nggak ketinggalan rokaat? Ruku udah lewat, dia takbir, dia ruku sendiri, dia bangun, dia sujud sendiri. Baru habis gitu sisanya ngikutin imam. Imam udah sujud duluan. Diterima nggak tuh kira-kira? Batal semua, nggak bakal diterima. Ini sayang seribu sayang, ini dah dikatakan hilangnya agama, tandanya beramal nggak tahu ilmunya. Yang pertama tadi tahu informasi ilmunya, ogah beramal. Kan begitu fenomenanya sekarang. Ya, udah pinter banget dah, kalau ngomong udah paling bisa di status, cas, keren. Padahal copy paste doang. Tapi nggak mau ngamalin. Bulan Muharram, bulan yang disucikan. Wah gitu kan. Pinter banget dia bikin status. Tapi giliran beramal nihil. Itu. Yang kedua tadi adalah sesuatu yang dilakukan, diamalkan, tapi tidak didasari dengan ilmu. Yang ketiga adalah wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Ya, tidak mau belajar hal yang belum ia ketahui. Udah tahu tuh yang tadi tuh, ya, beramal nggak tahu ilmunya. Dia nggak mau nih yang ketiga. Tahu dia bodoh tapi nggak mau belajar. Tahu dirinya banyak hal yang dia nggak tahu. Nih, sholat apa benar ya begini? Tahu dia. Dari dirinya itu ada tanda tanya. Tapi males banget untuk belajar. Ini fenomena. Entah kenapa ya, mungkin makanannya banyak yang kotor, banyak tipu daya maslahatnya, nyari rezekinya, atau hidup di keluarga yang betul-betul nauzubillah jauh dari agama. Dia masuk Islam atau dia ada di Islam cuma gara-gara kondisi dan situasi. Ada yang begitu. Tahu dirinya jahil, tapi ogah belajar. Beragama cuma ikut-ikutan, ikut sono, ikut sini. Giliran diajak majelis, ogah. Nah ini tanda hilangnya agama. Ya. Zahabul Islam itu tandanya perginya agama Islam atau hilangnya nilai-nilai keislaman dari sebab-sebab itu. Yang keempat adalah wayamna'unan nas minal ilmi. Menghalangi orang lain untuk belajar, untuk bertaklim. Ngapain lu belajar capek-capek? Ya. Datang ke sono kemari, romannya kelihatannya cuma pengen besek doang. Ya. Orang mancing untuk bertaklim zikir itu aja udah bagus banget. Kenapa pakai dihalang-halangi? Adapun niat, nanti Allah yang gerakkan hatinya. Orang udah memfasilitasi niat bersedekah, ya. Itu udah cakep banget. Ngapa pakai diomongin yang kagak-kagak? Gua tahu, lu cuma ini doang, gua tahu lu kelompok nasi kotak lah dikatain. Lah orang majelis kan beda kalau sama buzzer-buzzer yang jelas-jelas nasi kotaknya. Ya. Orang ngaji pakai diledekin juga. Dikatain kagak beda kita. Coba kalau kita terjun ke dunia medsos. Luar biasa. Pasarnya pasar bebas. Kita kalau masuk komen-komen ya, udah kayak di pasar jahiliyah ada, pasar ilmu ada, itu dunia medsos. Tapi kita perhatiin, kita jadi tahu. Kalau orang awam ya ngelihat komen-komentar zaman sekarang, itu kadang-kadang ke bawah. Iya juga ya. Nah itu, iya juga ya. Ngaji cuma ngarepin berkat doang. Ke bawah sama orang-orang yang memang Allah hadirkan sebagai ujian. Makanya ketika ini diketahui oleh kita di dalam majlis yang sekarang kita hadiri, ingetin orang-orang di sekitar kita. Maka jadi tambahan amal buat kita untuk berdakwah. Balighni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Itu. Ingetin, ajak kalau bisa mah. Ya ada ponakan, ada saudara, ajak. Kalau dia nggak mau ya beda lagi dah urusan. Ajak. Ketika ada pengajian yang bersifat formal, coba selipin di situ. Ngaji bentaran di sini. Gue lihat lu kagak pernah ngaji soalnya. Ya, apalagi anak kita udah gede, dipondokin kagak. Di rumah pergaulannya kita kagak bisa kontrol. HP siapa yang bisa ngawasin? Di depan kita kayak baik aja, ya Mbak,
Ya, Pak. Baik. Di belakang sendiri di kamar. Dia nggak tahu bergaul sama apa. Ya. Ini kita nggak tahu zaman sekarang. Nauzubillah min zalik. Nah, ini kejahilan-kejahilan yang menjadikan musibah besar. Ya, waktu didatangkan oleh peringatan untuk hadir di majelis untuk enggak. Ngapain sih? Gitu. Bapak gua rajin banget haji. Bapak lu kan gitu. Lu jangan cerita orang lain. Engkong lu rajin. Engkong gua mah rajin banget. Katanya sih masih keturunan wali. Iya, engkong lu wali. Elunya siapa? Kan begitu kudu mikir diri kita kembali. Hah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita pikirin, kita coba muhasabah diri sebelum kita nilai orang lain. Gua seberapa ya? Itu. Ajak kalau sekedar tahlilan, kenalin tahlilan. Anak masih biar kata empuk banget, dia bakal tertanam olehnya memori kebaikan. Al-Fakir dulu waktu diajak juga nggak paham dulu. Ngapain sih? Enak nih makan-makan, taunya makan-makan doang. Ya kan? Tapi pas lambat laun kita ikut hadir, kita ngelihat, oh rupanya orang tua kita ngajarin bagaimana ketika ada orang lagi kena musibah, ya kita hadirkan untuk menghibur dirinya. Ya, dengan cara kita hadir undangannya, kan dia yang undang. Kalau dia ngundang kita nggak hadir, gimana perasaannya? Padahal kita tetanggaan. Gara-gara kemasukan faham-faham yang barusan aja dia baru ngerti, belum begitu bener gurunya. Oh nggak boleh nih, bid'ah nih, nggak boleh nih, haram nih, ya syirik nih, dikatain syirik lah apalah. Padahal ketika dikupas dari kedalaman maksud para alim ulama adalah kita dalam keadaan menghiburnya orang-orang yang terkena musibah. Ya. Karena diriwayatkan ada satu riwayat mengatakan bahwa orang yang menghibur orang yang terkena musibah, Nabi mengatakan akan diberikan pahala seperti orang yang terkena musibah. Itu riwayat di dalam hadis Imam Ahmad atau Imam At-Tirmizi. Siapa yang menghibur orang yang terkena musibah, maka Allah akan memberikan pahala seperti mana orang yang terkena musibah. Tanpa kita kena musibah udah dapat pahalanya. Orang kena musibah kan pahalanya gede. Tiba ngibur doang kagak mau. Itu kan rangkaian yang terangkum indah ketika kita menghadiri undangan-undangan seperti demikian. Tanpa kita mengesampingkan syariat. Kita enggak kok. Kita nganggap bahwa kita tawasulan untuk kuburan atau untuk apa? Enggak. Jadi kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan rahmat untuk almarhumin, menghibur kesepian, kesedihan dari keluarga almarhum. Ya, selalu yang dilihat adalah sisi kekurangannya. Orang kalau pakai ngatain orang lagi kena musibah, masa disuruh-suruh tahlilan, kagak punya duitnya. Nah, itu urusan yang berkaitan dengan mereka, bukan kita tidak acuh nggak acuh. Sunnah bagi kita juga menghadirkan menghadirkan makanan, rizki kita, itu juga bagian dari sunnah. Tapi mereka sudah punya alokasi yang memang sudah diatur di dalam kebiasaan, ya, kebiasaan uruf, keadaan, budaya yang disyariatkan. Tadinya anjuran, ya, yang penuh dengan makna syariah. Karena apa? Di dalamnya ada sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Sampai nggak? Karena ada perintahnya juga. Kalau kamu ingin bersedekah, ya, untuk orang yang sudah meninggal, maka itu akan sampai kepadanya. Pahalanya sampai. Apa yang dilanggar coba? Kalau kita mau ngebantuin juga nggak apa-apa. Kita nggak mampu, ya kita hadir sebagai tamu undangannya. Dan kita ikhlaskan betul-betul untuk mendoakan almarhumin. Makanan yang dimakan oleh kita dari sumbangan itu pun akan menjadi kenikmatan. Kita sambil minum, kita sambil zikir, coba deh. Kita sambil minum dengerin tausiah, kita sambil hadir di situ di majelis ilmu, majelis zikir. Ya, 40 orang dari majelis, ya. Sampai dikatakan ada satu wali yang diterima oleh Allah doanya, yang tidak tertolak doanya. Ya kan, dari 40 orang kita nggak tahu. Maka betul-betul bagian dari nikmatnya kita berilmu, ya, itu adalah keindahan. Jadi kita nggak cenderung nyalah-nyalahin. Kalau yang nggak mau terima, biarin aja dulu lah, kita doain aja biar dapat hidayah. Tapi jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita. Karena tugas kita untuk kasih paham. Lu kagak paham, lu jangan ikut yang kagak-kagak, lu nyesel ntar. Kalau lu anggap doanya orang hidup nggak sampai sama yang meninggal, sedekahnya orang hidup nggak sampai sama yang udah dikubur, ya udah, ntar mati kita nggak ada yang mau doain lo. Mau gitu? Ya biarin dapat dari muslimin muslimat aja.
akhirnya tergerus rasa kasih dan cinta dari keluarganya. Gitu. Itulah hikmahnya atau fadilahnya daripada tahlilan, haulan, ya. Ini dalam rangka punya kegiatan positif dalam kita bersosial. Ingat terus gitu sama potensi kita, akhirat kita, sama potensi hidup kita yang keingetan terus sama ilmu. Oh iya, kemarin begini. Besok ada tahlilan, keingetan lagi. Di samping juga ada majelis-majelis yang memang harian atau mingguan kita nggak mau ketinggalan. Tapi pas ada kegiatan kayak begitu, kita hadir di dalamnya, bagian dari ibadah. Jangan sampai kagak tahu ilmunya. Di dalamnya ada zikir, ada tahlil, ada baca Quran. Udah nikmat banget dah. Salaman lagi kan, coba berguguran dosa-dosa ketika kita bersalaman kepada saudara muslim kita. Itu jangan sombong-sombongan. Atau tadinya ada gesekan, mulai ketemu, mulai lembut. 1 tahun kagak pernah ketemu, gara-gara haul, ya kan, ketemu. Al-Fakir seringkali menjumpai perjumpaan para alim ulama di acara-acara haul. Itu pun terjadi tahunan. Kita ngerasain. Ya Allah, kita kalau ketemu akrabnya tahunan, tau gak? Kita kalau lagi hadir tuh ketemu kayak saudara banget, kayak udah deket banget, nama mah gak kenal. Guru, gimana kabarnya guru? Ustadz, Habib, ketemunya di acara haulan. Masya Allah. Jadi ajang silaturahimnya para ulama. Apa nggak nikmat tuh? Bagi yang mampu, kan begitu. Baik bagi yang nggak mampu, hadir aja di situ, bagian dari cita-cita. Orang kan berharap ya, kalau ajahannya ada rezeki lebih, pingin ngadain, kan gitu. Kepinginannya itu aja udah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pingin ngelihat ulama pada bermesraan, tapi ya Allah, aneh nggak mampu. Kenapa sih nggak dikasih kemampuan? Kita nanya nih ceritanya nih, dijawab sama Allah, tapi nanti dijawabnya. Kalau gua kasih rezeki lebih, lu bukan buat haul. Iman lu kagak sampai. Bahaya gua kasih duit lebih, buset lu buat kawin lagi. Boro-boro lu inget haul sama kongkong lu. Ah, kan? Bukan berarti nggak boleh. Allah sayang, nggak ngasih kaya kita itu Allah sayang. Maka dikasih oleh Allah, hadir orang-orang kaya yang berilmu juga di kanan kiri kita. Hadir oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ini undangan-undangan kayak begini. Ada makanannya, ada bekal bensinnya. Hadir oleh Allah itu. Kita nggak perlu kaya banget. Bisa jadi kalau kita kaya nggak begitu. Itu nasib apa? Madarat jadinya. Ketika dikabulkan hal tersebut, iman tidak sekuat baja yang kita pikirkan. Dia menjadi apa? Menjadi kulit setipis kulit bawang. Nggak boleh ngelihat yang beningan dikit, mata udah iman udah gejolak, duduk. Yang tadi niatnya ini kalau gue pengen nyumbangin majelis, hilang tuh. Mana sumbangan majelis, coy? Lu katanya mau dapat proyek, udah gol apa? Majelis kagak datang, boro-boro sumbangannya. Madarat jadinya. Ini yang kita nggak mau. Maka ketika kita hadir, ketika kita menyelami majelis-majelis besar di luar ketidakmampuan kita, tapi kita punya rasa ingin, itu pun sudah indah. Ingin aja. Ya Allah, alhamdulillah. Dan para habaib yang hadir atau para ustadz kiai ajengan tuh yang pada hadir juga nggak pelit-pelit sama doa. Coba sering kan kita dengar. Ini kita haulkan almarhum, almarhumin, keluarga besar yang mengundang kita ini juga tidak melupakan keluarga kita. Kan begitu. Itu kan nggak pelit sama doa. Kita hadirkan beliau-beliau di dalam doa kita yang sekarang ini. Karena di dalam perkumpulan yang sebegini banyaknya, kalau kita khususkan kepada orang tua hati kita, insya Allah akan sampai kepada beliau-beliau. Kan begitu. Undangannya sampai. Jangan kepenginan kita pengen kayak begitu kelebihan. Oh, ntar nih, proyek gue pengen bikin begini. Belum tentu. Dikasih lebihan 10 juta aja. Ini ada bonus bos. Bang, 10 juta dari bos. Itu kan. Lupa sama temen. Jalan udah kayak ayam jago kepanasan tuh. Jengger gini aja. Udah kagak bisa stakap. Kalau kemarin kan letoy gitu. Lu muka kayak nggak pernah makan dari Senin Kemis lu. Sekarang kalau giliran baru 10 juta baru. Belum ratusan kayak si orang kaya tadi. Makanya ini yang dikhawatirkan. Allah memberikan cintanya disesuaikan dengan kadarnya. Bukan berarti kita dikasih susah atau belum kaya itu Allah nggak sayang. Bukan. Kita kudu paham. Maka sebaiknya kita pinterin dulu kita nih. Kita kuatin dulu sama ilmu. Gampang Allah ngasih kayanya. Itu yang dimaksud. Persiapkan dulu kepantasan kita untuk dikatakan hamba yang mampu. Kalau kita nggak mampu ya kita tahu diri lah. Jangan gampang ngeluh sama Allah. Allah paling nggak suka. Kalau dihitung berapa banyak nikmat yang udah diberikan sama Allah.
nikmat hidayah, nikmat panjang umur, nikmat napas, nikmat sehat, banyak banget nikmatnya. Coba hitung aja itu. Ente jangan lihat ke orang lain, ingat di bawah kita. Ingat orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Ya Allah, begini ya, mahal banget oksigen ya. Allah kasih gratis. Kan mudah bagi kita akhirnya untuk bersyukur kan? Itu. Jadi ambil hikmah kenapa Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang tidak seperti orang-orang di atas. Takut kalau kita di atas itu tidak seperti yang diharapkan. Malah menjerumuskan kita, membahayakan kita. Ini aja kadang dikasih sehat sama proyek di kita udah belahagu. Apalagi dibagi duit 100 juta udah lupa sama manusia deh. Bahaya yang kayak gitu. Maka kalau masih rasa diri kita belum mampu, ya, kita minta sama Allah. Ya Allah, pantaskan diriku untuk menjadi orang yang mampu. Ya jangan jauhin majelis ilmu. Kalau di majelis ikhlasin hati kita. Walaupun ada dunia yang menghampiri di dalam angan-angan kita ini, ada ongkosnya, jadiin aja itu hiburan. Tapi ikhlasin hati. Supaya sampai niat kita itu betul-betul yang anugerahnya menjadikan nasib kita jauh lebih baik. Itu anugerah dari Allah. Mana ada orang jahil kaya? Nggak ada. Kecuali dari warisan orang tuanya. Atau dari kejahatan para koruptor. Bodoh kaya? Nggak ada. Ya itu ya tadi. Kecuali orang bodoh yang emang dari orang tuanya, koruptor. Itu juga kayanya bukan kaya yang menenangkan. Bukan kaya yang menjadikan rahmat. Bukan. Kaya yang memadorotkan. Besok bakal ditanya, dia kagak bisa jawab. Maka ketika kita dihadirkan oleh Allah menjadi kemampuan yang kata kita nih, kayaknya susah banget dah, kayaknya. Jadiin itu rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah, dah faham bisa bersyukur kepada Kau ya Allah. Ya. Pantesin dulu. Kalau kita udah bersyukur akan ilmu, nanti kita akan ditambah lagi. Kalau kita udah faham, kalau kita udah dikasih kemampuan oleh Allah, kesiapan, Allah bakal anugerahin rezeki, tambahan rezeki. Waktu dikasih kaya misalnya tiba-tiba nih dapat warisan karena udah ada perbekalan ilmu, nggak kaget lagi kita. Bener dah sama yang kita pelajarin kemarin. Rupanya ujian yang terbesar adalah ketika kita diberikan kenikmatan dunia. Itu yang gede, kenikmatan jabatan. Itu yang gede, bukan susah. Baru dikasih mobil Alphard nih misalnya. Bingung parkirnya di mana? Kagak punya parkiran. Kemarin ngarep-ngarep dapat hadiah Alphard, motor NMAX. Misalnya bosnya ngasih, udah kebingungan tuh, baru harta begitu doang. Terlecet lagi, gelisah malam, aman gak ya? Gitu. Padahal bosnya minjemin doang. Bosnya minjemin doang, itu aja udah bingung banget. Ya, yang alamatnya kalau lu pinter, lu jaga, gua kasih lu. Itu udah kebingungan. Makanya jangan sampai ketika itu dihadirkan di dalam dunia kita, hati terkunci oleh dunia. Nauzubillah min dzalik. Ya, akhirat kita jadi nomor sekian, sholat udah kagak khusyuk lah. Ini matorat udah. Nggak bakal jadi orang kaya begini. Kenapa? Allah sayang. Bukannya Allah benci, enggak. Allah sayang. Nanti berharap banget pengen jadi kayak sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengen kayak begitu. Lah imannya kagak seberapa, pengen gimana coba ukur dulu sama keimanan beliau. Gitu. Keluar dari kekayaan yang di zaman jahiliyah, keluar betul-betul menyengsarakan dirinya untuk agama. Begitu dulu, ini enggak. Baru disuruh kerja aja udah malas-malasan. Ntar lu udah ngeluh, gengsi masa jadi parkir. Malu. Motor kagak, apa kagak, jadi tukang parkir, ogah. Sekalinya dikasih motor, suruh gojek, males. Ini mana coba? Kalau aja masih punya keluh kesah, tapi kemalasan dia lebih diutamakan. Ini bermajlis ogah, tarah. Nah, itu ya, hilangnya agama, hilangnya Islam. Ada beberapa alamat tadi yang kita sebutkan. Maka tugas kita ketika kita sudah tahu dan kita sudah hadir, jangan sampai ya itu terjadi oleh orang-orang terdekat kita. Apalagi sama kita sendiri. Jangan sampai kita udah tahu nih ilmunya, disuruh sholawat di hari malam Jumat, di malam-malam mulia, kita kagak sholawat. Kita suruh kalau ada hajat, sholat hajat, bangun malam, kagetin. Ya, yang lagi kagak ada kesibukan, datang ke masjid, sholat jamaah, ogah. Lebih masih mencari amal yang lebih dianggap, nah ini mah bagus ini mah mulia ini. Dia pilih-pilih kayak prasmanan. Ya, padahal agama datang itu untuk semua. Lihat aja para sahabat yang katanya kaya, yang katanya Asyarul Mubasyirin 10 masuk surga di dalam akhirat tanpa hisab.
yang masuk surga tanpa hisab. Lihat amalannya dulu, ceritanya itu dilihat. Jangan cuma ngelihat, oh gue pengen amalannya kayak begini. Enggak, perjuangannya dilihat, ketulusannya dilihat. Gitu. Jadi jangan kita ngandel sama amalan doang, ilmu banyakin. Baru waktu beramal dengan ilmu kita muncul ketulusan. Oh rupanya ketika kita hadir di dalam masjid dengan panggilannya yang mulia adalah kemenangan untuk diri kita. Hadir dulu, rajinin dulu sembahyang kalau lagi kagak ada kesibukan. Kita bukan maksain orang yang lagi tugas, ya, enggak, takut jadi menyalahi aturan kan, menyalahi kewajiban dia, misalnya dia jaga satpam ya kan, lagi nggak ada orang, ente sholat di gua, panggilan Allah lebih utama, lah tugas ente juga wajib, jihad juga di situ. Nah ini jangan salah kaprah. Yang kita maksud adalah ketika pilihan itu ada sama diri kita, kita nggak mau dalemin. Kesempatan begitu luas, cuma beda males doang. Nyesel kita ntar. Hamparan kemuliaan itu ada di dalamnya. Kenapa kita nggak samperin? Gitu. Kalau ada tugas mah kita nggak bisa pungkiri lah, ya kan? Tapi kalau ada pilihan kita nggak mau milih yang lebih berat. Ya, sesekali kita rutinin 3 bulan dah ente pakai. Ya Allah pengen 3 bulan ini saya puasa Senin Kamis misal gitu misal. Pengen sebulan ini 40 hari dah pokoknya nih nggak mau ketinggalan jamaah. Misal. Itu untuk dorongan. Pengen tahu ya Allah apa perubahan yang terjadi dalam hidupku pada nasibku misalnya. Boleh itu dijadikan rayuan. Dan kita bisa saksikan apa perubahannya. Dan kita rasakan itu. Janji Allah itu nggak bohong. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Siapa yang dekat kepada aku, maka aku akan hadir untuknya. Siapa yang memohon dengan tulus kepada aku dengan segenap kemampuannya, maka aku akan hadir. Serius tapi bukan main-main. Cobain. Jangan kita cuma, itu kan sunnah, itu kan enggak. Katanya pengen jadi hamba Allah yang baik, yang minasyakirin. Kok enggak sih? Dipaksain. Kok enggak ada perjuangan seperti para sahabat? Katanya pengen kayak Sayyidina Utsman yang amalnya enggak pernah putus sampai gini hari. Ya, beliau ada hartanya. Kita enggak ada harta, tapi kita ada ilmunya. Kalau harta beliau diberikan oleh umat muslimin sebegitu ringannya, masa waktu kita sama amal kita, enggak kita mau kasih sama Allah. Gitu doang bedanya. Beliau dikasih uang, kemampuan, dan amal, itu aja masih dilakonin semua. Lah kita nggak dikasih uang, cuma waktu sama amal. Kita masih nggak kerjain, masih berat maksudnya. Nah, lucu jadinya. Di mana sedekah kamu untukku, kata Allah? Gimana aku bisa berikan kekayaan? Sedangkan waktu yang kuberikan kekayaan untukmu, kau tidak berikan kepada aku, kata Allah. Ya? Lucu jadinya. Mau kemana arah hidup kita? Arah agama kita? Inilah kesempatan kita, itu nggak banyak. Perhatiin aja, kesempatan kita nggak banyak. Teman kita yang tadinya hadir, sekarang udah banyak yang kagak. Artinya kagak tuh emang benar-benar lewat, udah kagak hadir di tengah-tengah kita. Udah selesai. Bukan cuma buku amalnya, orang-orangnya udah kagak. Kalau buku amal kan orang sakit, misalnya uzur, ya kan, gila, kan buku amalnya ketutup tuh. Ini kagak, orang-orangnya udah kagak. Yang sampai beliau-beliau almarhumin minta kepada Allah, ya Allah bangunkan kami untuk kami sujud 1 kali untukmu ya Allah. Minta dihidupin lagi untuk 1 kali sujud. Pengen banget. Kalau di dalam Al-Quran lebih detail lagi. Li an a'mala sholihah wa an atasaddaqa wa an a'mala sholihah. Pengen sedekah. Sedekah kan banyak konsepnya kan? Ini kita tahu. Mindahin batu, menghalangi hal-hal yang memadorotkan di jalan, itu sedekah. Tasbih kita sedekah, hadir kita di majelis sedekah, jalanin ilmu kita juga sedekah. Banyak sedekah itu kan luas, bukan cuma duit. Gua nggak bisa sedekah nih, gua nggak ada duit, nggak begitu. Allah kasih kemampuan yang tadi Anda bilang. Waktu, kemampuan kita dikasih kekayaan waktu. Kok nggak mau ngamalin? Sayang-sayang kan? Waktu bener-bener ngerus kita. Kita lihat saudara kita yang ada di Aceh, yang tadinya masjid enak didatangi kalau udah kena musibah. Kita lihat saudara kita di Muslim, sama dulunya seperti kita, nyaman dalam keadaan bermajelis, nyaman dalam keadaan kita bermuamalah dulu, sama kayak kita. Tapi tiba-tiba, ayo, kalau lagi perang dunia, Iran yang tadinya damai, ya, langsung diberikan ujian oleh Allah dengan serangan-serangan kufar, orang Yahudi. Maka kesempatan ini betul-betul, ini serius, bukannya main-main. Ini bukan sunda gurau. Waktu ini tidak bermain-main dengan kita. Dia bagaikan pedang. Betul. Nasib kita ini bukan, kita yang nentuin. Jangan bilang antara-antara. Berapa banyak gara-gara corona kemarin. Mudah-mudahan dari pembahasan kita ada hikmahnya, ada semangat motivasi buat Al-Fakir pribadi dan umumnya buat para hadirin.
Amin amin ya rabbal alamin.